Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dari D3 Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pitch deck Kopaya. Berikut ini adalah anggota saya, ada Fitri Kristina, Vina Natalia Sebayang, Khadijah Cynthia Permata, dan Dwi Rahmadani. Topik pertama adalah Problem and Solutions. Kopi merupakan salah satu minuman yang disukai oleh banyak orang, tapi tidak semua orang bisa menikmatinya setiap saat karena dapat menyebabkan satu, meningkatkan asam lambung, dua, jantung berdebar lebih cepat, tiga, insomnia, dan yang empat, menyebabkan tulang kropos. Permasalahan tersebut yang membuat munculnya inovasi untuk membuat kopi yang sehat dan aman yang dapat dinikmati oleh semua orang kapanpun mereka mau. Oleh karena itu, kami memanfaatkan biji dari buah pepaya sebagai alternatif pengganti biji kopi. Alasan kami memilih biji dari buah pepaya karena kurangnya pemanfaatan biji dari buah pepaya cenderung dianggap sebagai limbah. Padahal jika diolah dengan baik, biji buah pepaya dapat memiliki manfaat dan khasiat yang baik. Berikut ini adalah topik selanjutnya, yaitu produk. Kopaya merupakan kopi sehat yang terbuat dari olahan biji buah pepaya. Kopi ini memiliki berbagai manfaat, di antaranya satu, melancarkan pencernaan, dua, menjaga kinerja ginjal, tiga, mencegah risiko kanker, empat, melawan infeksi dalam tubuh, lima, mengurangi kadar kolesterol jahat, dan enam, memelihara kesehatan organ hati. Keunggulan produk ini yang pertama, kopaya memiliki aroma yang khas. Dua, kopaya dapat dikonsumsi oleh siapapun dan kapanpun mereka mau. Tiga, kopaya menggunakan 100% bahan yang alami. Empat, kopaya memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan. Cara membuat produknya yang pertama, cuci biji pepaya dengan air bersih, kemudian dijemur 4 hari di bawah terik matahari atau oven selama 4 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Lalu, sangrai biji pepaya layaknya menyangrai kopi. Selanjutnya, didinginkan biji hingga suhu ruang. Lalu kita haluskan biji menggunakan blender, dan yang terakhir, ayak hasil blenderan hingga kita dapatkan bubuk biji pepaya. Nah, berikut ini adalah kemasan produk kami. Produk yang kami pasarkan berupa minuman kopi dari biji pepaya yang mana memiliki dua varian rasa, yaitu original dan milky. Saran penyajiannya yaitu kopi biji pepaya diseduh dengan air panas dan ditambah susu kental manis sebagai base. Topik selanjutnya adalah market size. Secara singkat, market size berarti jumlah individu yang potensial membeli sebuah produk atau jasa, namun berbekal pengetahuan akan market size. Anda juga bisa mengetahui lebih dalam mengenai kebiasaan dan karakter konsumen. Misalnya, tipe produk yang digemari, jumlah pembelian, waktu pembelian, harapan konsumen terhadap produk, dan lain-lain. Market size adalah jumlah total dari seluruh penjualan dan pelanggan yang bisa dilihat secara langsung oleh para stakeholder. Market size juga bisa membantu perusahaan untuk melihat keberhasilan investasi mereka selama beberapa tahun terakhir. Market size seringkali dikaitkan dengan pangsa pasar. Metode menentukan market size yang pertama, top-down analysis. Metode market sizing pertama yang dapat digunakan untuk menentukan market size adalah top-down analysis. Metode top-down analysis mendorong perusahaan untuk menentukan pasar yang sesuai dengan produk atau layanan mereka. Setelah itu, para analis dan tim bisnis intelijensi akan memperhitungkan estimasi pendapatan yang bisa diraih perusahaan di dalam pasar tersebut. Meskipun kurang realistis dan hanya berdasarkan intuisi, perusahaan bisa mengurangi risiko merugikan dengan mencermati kelebihan dan kekurangan pasar yang menjadi target mereka. Metode selanjutnya ada bottom-up analysis. Metode market sizing berikutnya yang bisa dimanfaatkan untuk menetapkan market size adalah bottom-up analysis. Metode pendekatan satu ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Mengapa? Karena perusahaan perlu melakukan market research yang mendalam dan tidak mengandalkan prediksi serta tren pasar. Namun, hasil yang didapatkan dijamin lebih realistis dengan penilaian terhadap potensi profit dan kerugian bisnis yang lebih akurat. Cara-cara terbaik untuk memperhitungkan market size adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan pasar dengan cara melakukan riset yang mendalam. Yang kedua, jalin hubungan yang baik dengan target audience brand. Yang ketiga, perhitungkan estimasi total penjualan dengan interaksi dengan pasar sasaran. Lalu yang keempat, lakukan analisis mendalam terhadap data bisnis perusahaan. Target marketnya yang pertama, penyuka kopi yang tidak lagi bisa mengonsumsi kafein. Yang kedua, ada penyuka minuman yang sehat dan juga trendy. Lalu yang ketiga, orang yang tidak bisa mengonsumsi kafein. Dan yang keempat, milenial yang suka nongkrong.
Market size-nya 34,45% populasi Indonesia berusia 15-38 tahun. Customer segment kami adalah niche market atau kebutuhan yang spesifik. Topik selanjutnya adalah competitors. Competitors merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana kelebihan dari proyek bisnis kita dengan kompetitor lain. Yang pertama, menggunakan biji pepaya sebagai bahan utamanya. Yang kedua, memiliki cita rasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya atau new taste. Yang ketiga, memiliki banyak manfaat terutama bagi masyarakat yang tidak boleh meminum kopi karena ada larangan tertentu. Yang keempat, tidak memberikan efek samping seperti kopi pada umumnya. Nah, topik selanjutnya adalah financial scope kami, yaitu cost structure-nya pada model perlengkapan, cup kopinya dihargai dengan 55.000, bannernya 80.000, stikernya 15.000, aqua galon 5.000. Dengan totalnya adalah 155.000. Lalu pada model bahan baku, pepayanya adalah 100.000, susu full creamnya 26.000, susu kental manisnya 20.000, es batu 10.000, gula setengah kilo 8.000. Dengan total 164.000. Lalu total modalnya adalah 319.000. Lalu pada revenue streams-nya, pemasukan Kopaya original, harga kopinya dihargai dengan 12.000 per cupnya. Target penjualan kami itu 17 cup per 2 hari. Ya, maka selama 2 hari kami dapat menghasilkan 204.000. Lalu pada Kopaya Milk-nya, harga kopinya yaitu 15.000 per cup. Target penjualannya 18 cup per 2 hari. Lalu 15.000 dikali 18 yaitu 270.000. Total pemasukan kami adalah 474.000. Lalu menghitung modal kurang pemasukannya yaitu 319 dikurang 474.000 yaitu 155.000. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.